Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih ada di Muslim Life Festival di booth 20 BMT Asyidik. Ini hari terakhir di event acara Muslim Life ini, insya Allah. Kita hari ini, siang hari ini, alhamdulillah kedatangan tamu yang memang dia tamu istimewa kita dan salah satu anggota BMT Asyidik. Kita perkenalkan langsung dengan beliau adalah Bapak Lutfi. Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Pak Lutfi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya? Masya Allah. Dari Jumat di sini? Dari Jumat. Dari Jumat. Masya Allah. Gimana Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Ya? Alhamdulillah. Sehat. Nih, kita kan di sini Pak Lutfi, acara Muslim Life ini kan memang Masya Allah kita bertemu ramai banget ya. Dari event pertama hari Jumat sampai dengan hari Sabtu Ahad hari ini insya Allah. Nah, kita Pak Lutfi ini yang kita tahu adalah sebagai salah satu anggota aktif kita di BMT Asyidik. Nah, boleh cerita ya Pak Lutfi? Maksudnya pas awalnya Pak Lutfi ini sebagai anggota itu apa sih yang memotivasi Pak Lutfi sehingga ingin menjadi anggota BMT Asyidik? Ini Bismillah, disclaimer dulu ya. Anggota aktif ini apa? Berarti ada anggota pasif, anggota aktif sama anggota pasif. Mungkin anggota aktif itu istilahnya anggota yang mungkin juga tidak hanya sekedar mungkin silent reader gitu ya di grup ya, tapi juga mungkin sering nanya, sering bawel, mungkin itu definisi anggota aktif ya. Ini saya coba untuk supaya satu sudut pandang aja ya, betul, siap. Ya, Masya Allah. Memang kalau dilihat dari cerita ya panjang ya, karena memang ini tuh seperti sudah format yang menurut saya itu setelan yang pas gitu, untuk sebagai wadah solusi bagi orang yang itu ingin berinvestasi dan para pelaku usaha yang memang membutuhkan modal. Karena kan memang harus yang mendorong, atau ada yang mendorong ya, ada pihak yang mendorong dari sisi yang bisa menghimpun modal dari masyarakat, khususnya kaum muslimin ya, dan kemudian itu langsung diinvestasikan atau disalurkan ke usaha-usaha supaya berkembang. Nah, itu kan normatif gitu ya, kayak normatif gitu. Tapi kalau dari perjalanan saya sendiri ya sebagai seorang muslim yang waktu itu baru belajar itu. Ya ini biidznillah pada tahun berapa ya? 2012. Saya pernah waktu itu. Jadi ini agak panjang gitu. Bener kan dongeng ini? Enggak apa ya Pak Amin ya, enggak apa ya. Jadi tahun 2012 akhir itu sampai 2013 saya pernah ditugaskan ke UK ya, ke London waktu itu. Waktu itu tugasnya untuk belajar trading komoditi energi. Nah, waktu itu perusahaan yang kerja di sana itu adalah perusahaan yang memang dia bidangnya trading komoditi energi. Maksudnya apa? Ya, dia trading gas, dia trading LNG, dia trading listrik bahkan. Karena kan posisinya di Eropa ya. Nah, waktu di sana saya manfaatkan nggak hanya sekedar belajar masalah apa yang ditugaskan saja gitu ya. Tapi saya melihat kenapa kok sistem trading di sana itu bisa sangat menurut saya itu keren gitu ya. Keren tuh nggak hanya sekedar dia itu terbuka, transparan, tapi sistem trading di sana itu bisa membuat sistem yang seolah-olah itu menjadi lazim dilakukan untuk seluruh komoditi. Nah, akhirnya saya pelajari, ternyata memang mereka di sana itu membangun sistem penengah yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Oh, jadi menjembatani antara penjual dan pembeli. Betul. Apakah ini marketplace? Bukan jawabannya. Apakah ini marketplace? Bukan. Nah, yang menarik di situ. Pada saat itu saya jalan-jalan ke Manchester waktu itu ya. Nah, di situ ada katanya, ada bangunan tuh dia bursa perdagangan komoditi yang tertua. Bursa perdagangan komoditi tertua. Iya, tapi nggak tahu tertua di mana itu. Tapi klaimnya sih gitu. Dan itu mereka berdagang jagung, jadi corn exchange house.
Jadi akhirnya saya sampai pada waktu itu pemahaman bahwa ternyata di sistem di trading di Eropa itu mereka menciptakan suatu clearance house. Clearance house ini yang benar-benar dia memverifikasi orang yang mau menjual sesuatu dan memverifikasi pembeli yang ingin membeli sesuatu. Namanya clearance house. Dia bukan marketplace. Kalau marketplace kan dia hanya istilahnya apa ya? Dia hanya menjadi wadah bagi penjual ya untuk display sesuatu kan gitu. Itu pemahaman kita kan gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak. Dia mempertemukan antara mempertemukan. Jadi dia sebagai verifikasi yang disepakati bersama oleh komunitas penjual dan komunitas pembeli supaya ini ini calon penjual terpercaya, ini calon pembeli terpercaya. Itu di Manchester waktu itu. Nah, terus saya lihat, ini mereka korn jagung seperti itu. Kemudian di di gas seperti itu, di listrik seperti itu, bayangkan listrik ya. Jadi karena di sana itu saking mepet-mepetnya negara-negaranya, misalnya kayak Belgia, Belanda itu kan negara cuma cuplik gitu ya. Itu jadi kayak apa ya, ibaratnya itu mereka jual listrik tuh udah lintas negara. Jual listrik negara malah. Bahkan bisa dilelang. Jadi misalnya gini, saya untuk 6 bulan ke depan saya butuh listrik sekian kWh. Misalnya ini orang Jerman nih misalnya orang Jerman. Terus dia ikut auction, ikut lelang, bukan tender ya. Ikut auction, dia akan nyari tuh siapa calon suppliernya yang bisa nyuplai di sana bulan depan. Jadi saking sudah rapinya sistem di sana itu sampai semua energi semua komoditas lah didagangi. Itu jadi bingung kok bisa ya gitu ya. Padahal kita kalau misalnya di negara kita kan sudah jelas listrik ya siapa lah kita tahu kan, di Indonesia pemain listrik ya siapa lagi gitu. Tapi itu legal ya? Itu legal ya. Jadi ternyata sistem ekonomi yang liberal di sana itu ternyata memang akhirnya menciptakan suatu peluang baru bahwa ada lembaga yang menengahi namanya clearance house yang ini bisa menjembatani, memverifikasi kredibilitas calon penjual dan memverifikasi kredibilitas calon pembeli. Gitu. Berarti yang Mas Lutfi dapatkan dari konsep di Manchester itu di Eropa itu apa tuh? Maksudnya pas pulang nih, menariknya pas pulang nih, gregetan dong. Ini kayaknya bisa nih gini. Nah, pas pulang akhirnya nggak lama kemudian saya memberanikan diri gitu kan. Bagaimana sih supaya kita ini bisa istilahnya itu bisa menjadi verifikator yang berpengalaman gitu lah ya. Bukan yang verifikator yang selalu enggak berpengalaman. Ya kita coba akhirnya dengan waktu itu duit pribadi. Coba saya melakukan semacam scouting pribadi nih ya, scouting industri atau pengusaha yang memang dia sudah jalan usahanya. Tapi saya melakukan itu. Ketemulah waktu itu ada usaha kalau nggak salah reparasi reparasi tas. Memperbaiki tas. Tas usaha diperbaiki. Tapi dia juga kadang-kadang juga ikut tender gitu ya. Nah, kita scouting, kita coba verifikasi sejauh apa yang kita tahu untuk memverifikasi sesuatu gitu ya. Terus kemudian setelah saya yakin bahwa usahanya ini akan jalan, berkembang, kita danai gitu. Bagi pribadi itu kan masih latihan ya, Langsung diterapin ya. Langsung pemasaran gitu kan. Karena kan harusnya kan gampang gitu ya. Ya ini pengetahuan awam dulu waktu itu ya. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu, meskipun waktu itu sudah ada jaminannya ya ketika usahanya misalnya dia default, dia one prestasi gitu istilahnya. Nah itu kita bisa cairkan tuh jaminannya. Waktu itu yang dia jaminkan adalah motor. Nah setelah dari situ ya qadarullah nggak berkembang. Jadi selama sebulan nah di situ menaik gini. Waktu itu saya akadnya dengan yang bersangkutan ini pokoknya kita setiap closingnya setiap sebulan dihitung berapa bagi hasil sebulan, jadi tiap bulan bagi hasil. Kemudian nggak lama kemudian bulan ketiga sudah nggak ada kabarnya lagi gitu, gagal. Ternyata anak ambil pelajarannya sih gini, ya gimana kita bagaimanapun itu yang pertama ya si pelaku usaha ini dia
perlu keleluasaan bagaimana modal itu dia bisa gunakan sebagai bisnisnya dia, dalamnya dia. Artinya kalau saya paksa sebulan bagi hasil, ya itu terlalu nyeket gitu kan ya. Dia nggak punya ruang gerak. Harusnya mungkin 6 bulan sekali kayak, atau mungkin setahun sekali kayak gitu ya. Gitu. Nah, tapi ntar dulu deh. Tadi kalau balik lagi ke yang tadi bisnis yang Eropa itu, dia udah berkonsep syariah belum? Yang tadi apa namanya? Waktu itu yang sepengetahuan Mas Lutfi sendiri gimana? kalau sampai Kan kalau dari sisi ini apa namanya, strategi bisnisnya kan keren ya. Tapi dari konsep syariahnya sendiri apakah memang ada? dari sisi keterbukaan, bagaimana cara apa namanya itu memunculkan trust di sana, maksudnya trust antara pembeli penjual sudah bagus ya, artinya sudah sebegitu kompleks sehingga menjadi transparan gitu ya. Tapi kalau dari sisi misalnya kita teliti apakah misalnya ada korornya, ya itu pasti ada, pasti ada. Karena kan mereka apa ya istilahnya itu, kalau sudah ibaratnya korporasi yang biasanya kan mereka ini melakukan trading baik antara koperasi ke koperasi atau mungkin korporasi ke apa namanya itu personal individu, atau mungkin individu ke individu nggak bisa kayaknya, jadi koperasi ke individu gitu. Nah biasanya kan mereka terikat dengan ini nih apa namanya sistem manajemen risiko yang memang sudah disetting itu dengan pola pikir ini ya zolim gitu ya. Kenapa kok saya sebutkan zolim itu gini? Tapi ini istilahnya baru saya pahami setelah saya belajar ini muamalah gitu ya. Karena ternyata yang saya dapatkan tuh riba dan gharar itu awalnya adalah pikiran tentang motif zolim. Ya, jadi motif zolim ini akhirnya melahirkan riba, motif zolim akhirnya melahirkan gharar gitu. Jadi misalnya kayak ini nih ibaratnya ya, misalnya kita terlambat ngirim, misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba di kontraknya itu, misalnya contohnya yang paling gampang, ketika ada keterlambatan pengiriman itu kena denda sekian persen dikali dengan harga jual. Pertanyaannya hubungannya apa gitu? Hubungannya apa? Emangnya kalau dia bayar dendanya barangnya nyampe tepat waktu? Emangnya kalau dia bayar persentase sesuai dengan harga jual itu bisa apa namanya menutupi liability yang sudah diderita sama pembeli? Kan nggak fair gitu ya, nggak fair, nggak ada hubungannya, nggak nyambung antara itu. Berarti dari Mas Lutfi dari Eropa balik ke Jakarta, akhirnya baru ketemu sama BMTACD. Waktu itu 2013 kan, 2013 pertengahan, pulangnya sih nggak lama di sana sih, cuma sekitar setengah tahun di sana, pulang. Nah, coba tadi yang apa reparasi tas tadi, karena gagal. Nah, kemudian berusaha untuk menggagas ide ini ke teman-teman sealumni. Dulu saya alumni sekolah di ITS Surabaya. Nah, saya ini ngompori angkatan saya gitu, angkatan saya. Ayo Red, gitu. Ayo Red, kita kayaknya bisa ini gitu kan. Kita kayaknya bisa nih, kita sudah apa namanya sudah bekerja dan kita punya kekuatan apa istilahnya itu modal ya insya Allah untuk mendanai usaha-usaha. Terus dari hasil percakapan di situ akhirnya muncullah mungkin juga ini ya teman-teman waktu itu juga melakukan investasi dengan cara sendiri gitu ya. Namanya teman biasanya antum kan juga punya pengalaman investasi gitu kan ya. Terus akhirnya muncullah kesepakatan, ya udah proyek pertama teman kita sendiri. Itu menarik itu. Gimana itu Masya Allah tuh. Jadi akhirnya dari seluruh pembicaraan di WhatsApp grup itu tahun 2015 kalau 2014. Teman sendiri dimodalin maksudnya? Iya. Oke. Karena mereka akhirnya gini, gimana kalau kita ingin menggagas patungan antar internal angkatan kuliah saja, itu harus memunculkan figur pelaku usahanya yang dipercayai sama seluruh orang kan gitu. Ya paling gampang ya teman kita sendiri. Betul. Udah saling kenal gitu ya. Betul, kebetulan ada teman yang memang beliau ini Masya Allah sejak lulus itu jadi developer di Samarinda waktu itu. Jadi properti. Dan memang nggak terlalu berisiko karena modelnya itu dia punya lahan, dibangun 1 unit rumah, terus kemudian dijual, bangun lagi 1 unit rumah dijual. Jadi nggak beli lahan besar itu enggak. Nah akhirnya si yang bersangkutan nih dia rela untuk memberikan slot investasinya ke teman-temannya sendiri. Jalan 1 sukses, 2 sukses, 3 sukses. Nah yang mulai ketiga ini
saya pribadi mulai memberanikan diri, Oke. mencoba lagi menjadi clearance house tadi. Oke. Jadi ini apa ya? Motifnya masih terpendam gitu. Iya, iya. Kapan saya bisa di clearance house gitu? Dan pada akhirnya Nah, akhirnya waktu itu gini, yang slot ketiga itu kan proyek 1 sukses bagi hasil, proyek 2 sukses bagi hasil. Yang ketiga, saya agak banyak slotnya, di luar kemampuan saya sebenarnya. Terus saya punya pikiran, ini kalau saya tawarkan ke teman-teman kantor saya, kira-kira mereka mau nggak ya? Jadi saya beli slot dari teman saya, Iya. teman kantor beli slot dari jadi berantai. itu kan ya. Langsung ketawa Pak Hendro. Jadi akhirnya ditawarin lagi, dijualin lagi. Nah, menariknya mereka percaya, Mau. gitu. Mau. Nah, saya sampai kesimpulan gini, oh berarti investor itu melihat figur siapa yang ngelola duitnya. Mungkin dia akan lebih tutup mata kalau orang yang sudah terpercaya, dia kan udah lah pokoknya lu kelola. Iya, benar. Yang penting karena udah percaya sama kamu gitu misalnya. Jadi dari awal tuh bukan hanya sekedar ngelihat Projectnya betul. projectnya atau produknya, tapi dia ngelihat figur orangnya ya. Betul. Karena anak merasakan itu kok Sini gampang kayak sekali Mas ya mereka Lutfi percaya. Mas Lutfi kayak terpercaya nih. Saya juga heran loh, kok gampang gitu ya. Dan akhirnya mereka pada naruh di situ. Nah di situ, tapi saya jelaskan posisinya. Saya nggak ngambil via apa loh ya. Saya ini cuma ibaratnya itu ngebuk sesuatu, terus kita nawarin gitu ke teman kata, ayo kita bareng-bareng yuk. Tapi namanya yang disetor nama saya, alumni gitu. Nah, proyek ketiga berhasil. Proyek keempat, waktu itu pas kan sama Dinda ya. Waktu itu proyek keempat, qadarullah, harga minyak jatuh. Harga crude oil jatuh, Tahun harga berapa Mas? 2015 kalau nggak salah. 2015. Harga minyak mentah jatuh, harga batu bara jatuh. Entah kenapa waktu itu kalau nggak salah karena apa ya, lupa saya sebabnya. Nah, masalahnya Samarinda ini, kayak ini menariknya ini juga wawasan baru bagi teman-teman mungkin ya. Samarinda ini penduduknya adalah penduduk yang hidup dari batu bara dan minyak bumi. Iya. Dan biasanya mereka itu banyak pendatangnya hanya untuk mengerjakan proyek itu. Proyek eksploitasi batu bara, eksploitasi minyak bumi. Jadi begitu proyeknya sepi, kontrak putus, mereka pulang. Iya, ada yang lakuin. Iya, bahkan pada saya itu kondisinya tuh menurut teman saya yang di Samarinda yang developer tadi itu ngeri. Bahkan sampai toko-toko lontong tuh tutup. Artinya nggak hanya dia kesulitan nemu pembeli rumahnya, toko lontong pun tutup begitu. Toko lontong. Bahkan ibaratnya toko lontong itu kan kayaknya orang yang sudah lama usaha di sana gitu kan. Itu tutup. Artinya betapa sensitifnya harga minyak bumi pada saat itu dan harga batu bara pada saat itu terhadap masyarakat Samarinda gitu. Ya, betul. Nah, tapi balik lagi ke tadi BMT, belum kejawab tuh. Mas Lutfi kenal dengan setelah Dikejar tadi terus ketemu ini. saya. Nah itu BMT Sidik tuh gimana tuh Mas Masya Lutfi Allah. itu? Maksudnya Nah awalnya gini, kalau awalnya itu tadi setelah tadi case yang apa patungan sama alumni, case Samarinda gagal, kenalah sama Mas Arya, Pak Arya ya, Pak Arya karena dulu saya kan ikut kajiannya di Kalibata, Nurullah, Masjid Nurullah ya. Nah ini promosi sekali ya Masjid Nurullah ini ya, promosi sekali ya. Masjid Nurullah. Teman-teman ayo datang ke Masjid Nurullah Kalibata ini tiap hari ada kajian di sana. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu ketemu sama Pak Arya, kenalan gitu kan, tapi sama-sama orang Surabaya gitu kan. Terus kemudian Surabaya. sama orang Surabaya. Terus kemudian pas sesi apa gitu ketemu kita di Gresik waktu itu. Loh, kok sampean di sini gitu kan? Iya, soalnya istriku orang Gresik. Nyata sama Gresik sih. Oh, sama. Sama-sama orang Gresik. Akhirnya udah dekat gitu kan. Terus ya ngobrol. Nah, kemudian tahun 2017 kalau nggak 2017 ya benar begininya. Lama itu 2018. bukan 17. 2018. Yang launching di Sisbel itu kan Sisbel. 16. Kayaknya dulu. Nah, waktu itu launching di Sisbel kan. Tabungannya waktu itu nggak salah kepemilikan emas bersama ya, benar nggak? Ada 1 kilo emas dimiliki bersama ya nggak waktu itu ya. Nah, itu saya sudah curiga sudah sama Sudut.
ini misalnya gini, karena pemahaman saya itu gini, biasanya BMT ini kan segmentasinya tahu sendiri ya. Ya. Segmentasinya kan kalau orang yang mungkin punya rekening kan sudah jelas orangnya siapa. Tapi orang yang BMT ini kan segmentasinya siapa gitu ya. Iya. Jadi ada asosiasi tertentu. Tapi kok ini launchingnya di Swiss Bell? Menurut saya ini aneh gitu. Ini aneh gitu. Ada BMT launchingnya di Swiss Bell. Ini menurut aneh ini nggak cocok. Pasti dia nembak sesuatu ini. Tapi waktu itu saya nggak segera jadi apa istilahnya itu nasabah apa namanya tuh? Tinggal ATR anggota ya anggota. Saya nggak bikin di anggota. Masih tabayun dulu Saya ya. lihat dulu ini kayak gimana nih cara main mereka gitu. Jadi saya amati, kemudian begitu mereka mulai membuka project AA01 ya nggak salah ya, yang telur itu ya. Iya, namanya. AA01. Nah itu mulai deh. Oh ini karena kalau cuma hanya misalnya kepemilikan emas bersama, terus ini ngapain gitu? Terus mau ngapain gitu? Lah punya emas ngapain gitu? Artinya memang nggak sesuai sama kemauan Anda yang memang memodali usaha gitu ya. Iya. Nah akhirnya pas Project A01 tahun 2000 berapa itu? 2019 ya? 20 ya? Pas Covid dong ya? 2020. Ya itu kebetulan karena memang saya kenal sama Sarya, saya tanya apa ini A01? Terus kenapa kok bikin A01? Nah pas dengar penjelasannya, saya langsung ini yang saya cari. Berarti 2 tahun ya Mas ya? 2015 sampai ke 2020. Artinya gini, artinya fase untuk kita aware terhadap presence-nya si Ashidik sampai saya buy in untuk jadi anggota itu perlu proses gitu. Karena kan memang kalau anak ini sifatnya lebih apa namanya itu konservatif ya dalam berinvestasi. Jadi kayak harus berlapis-lapis gitu ininya. Yang dilihat apa Mas Lutfi? Maksudnya tadi kan kenal sama Mas Arya ibaratnya 2018 gitu kan. Oke, terus udah 2 tahun nih akhirnya dapat. Terus habis itu kebetulan sama-sama orang Surabaya. Ya gitu kan. Sama-sama orang Gresik. Terus ada poin lagi produknya yang menarik A01. Apalagi yang dilihat dari Mas Lutfi? Apakah ada faktor dewan pengawasnya di belakang BMT Ashidik atau apa? Karena waktu itu saya tahu Ashidik itu berdiri dari ikhwah yang memang ngaji di Nurullah. Jadi saya tahu ini pembinanya pasti ya Ustadz Fulan gitu kan ya. Artinya itu sudah merupakan apa hal yang sudah seharusnya terjadi gitu, nggak perlu saya cek lebih lanjut gitu. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk benar-benar oke, saya buy in di A01 adalah sebenarnya lebih ke profil masyarakat sendiri sebenarnya ini ya, profil masyarakat sendiri. Karena pas kita ngobrol waktu itu ya, Bilam ceritakan sejak lulus kuliah dulu pengalamannya dalam apa ya membuat usaha itu seperti oh ya berarti ini matang nih orangnya. Gitu. Karena kan saya melihatnya dari sudut pandang investor kan ya, anggota kan yang berbisnis gitu kan. Begitu saya lihat pengalamannya Pak Arya dalam berbisnis yang start dari nol, terus kenapa gagalnya, terus kenapa dia bisa mengevaluasi gagalnya kenapa, kemudian harus pivot misalnya ya, harus pivot dari satu model bisnis ke model lain tuh kan itu ini ya, jam terbang gitu ya. Jadi dari kematangan itu saya lihat. Lagi-lagi figur ya. Betul. Figur ya, kayak yang tadi awal masuk Lutfi juga dilihatnya figur. Berarti faktor-faktor yang tadi yang di belakangnya itu juga apa namanya jadi faktor pendukung tapi penentu juga ya. Sangat. Tapi yang kalau dari sisi branding tuh ibaratnya personal branding brandingnya Mas Arya di situ mungkin sebagai ketua BMT Ashidik cukup kuat ya di situ ya Mas. Berarti dari AA01 ini apalagi yang udah Mas Lutfi ini dari A01 ini maksudnya dari gimana? Maksudnya kan A01 ini kan sudah bagi hasil. Alhamdulillah ya sudah bagi hasil dari apa namanya tabungan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Ashidik ini kan alhamdulillah sudah bagi hasil. Nah, maksudnya dari anggota sendiri apa yang dirasakan dari anggota, apakah merasa oh ini ternyata alhamdulillah terpercaya gitu kan, terus habis itu juga bagi hasilnya sesuai dengan apa yang mungkin ya diharapkan atau gimana dari itu sendiri, gimana sebagai pandangan anggota dari? Ya betul. Jadi fase-fase ini ya, fase-fase
ketika BMT sudah berdiri 2018, kemudian mereka punya journey 1, journey 2, journey 3 gitu kan. Tentunya kan kita tanya nih, terus kalian mau ngapain setelah itu? Kan gitu, kan normal ya. Ya. Masa mau gini-gini aja ini? Itu kan tantangan buat, ya masih muda kan suka tantangan ya. Kita masih muda ya, Masya Allah. Jadi salah nih cara. Masya Allah. Jadi kita mau ngapain gitu? Karena nafas dari kooperasi, dari kooperasi syar'i itu, kalau bagi saya selain tadi itu berusaha mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya punya di dunia pekerjaan gitu ya, dunia pekerjaan. Tapi ada fungsi yang lebih utama lain sebenarnya. Ini sebagai dakwah juga, kendaraan dakwah kepada kaum muslimin di bidang muamalah. Dan ini langsung praktik gitu loh. Langsung praktik. Sehingga ketika ada case apapun terjadi, itu nanti penjelasannya ya penjelasan karena ini sudah aplikatif. Bukan hanya teori-teori yang ini halal, ini haram, ini harus begini. Tapi pas implementasi gimana coba? Nah ini padahnya di sini. Nah, kita ini yang memang posisinya sebagai, terutama saya sendiri ya, sebagai pencari nafkah yang bekerja di suatu perusahaan, tentunya kan ya memang lebih banyak ilmu di bidang muamalahnya dibandingkan di bidang misalnya ilmu haditsnya gitu kan. Sehingga akhirnya ya ini kita harus tetap menjaga itu. Yang pertama. Yang kedua, tahun 2020 juga waktu itu saya diskusi dengan Pak Arya gini. Pak Arya yang mempunyai keinginan membawa BMT ini ke depannya itu ke arah nggak hanya investasi ke usaha yang di framing sebagai UKM saja. Bukan hanya UKM aja ya. Nah, karena kan langsung kalau kita dengar koperasi kan, ini UKM doang mainnya gitu ya. Itu kan wajar lah ya. Itu kan normal gitu ya. Tapi Pak Arya ingin melakukan scaling up BMT ini tidak hanya ke UKM saja. Gitu. Yang kedua, konsekuensinya kalau mau scaling up seperti itu, otomatis harus masuk ke industri. Betul. Karena misalnya gini, kalau UKM mungkin jual beras, bikin toko beras itu UKM. Ya. Tapi terus kemudian punya sawah itu UKM, bisa kita cluster ini UKM, gitu kan. Toko beras UKM, sawah UKM. Penggilingan padi UKM bukan? Mungkin UKM juga. Tapi kalau industri yang membuat mesin penggilingan padi ini bukan UKM. Ya. Nah itu pendapatnya Pak Giyot itu, ini keren juga gitu kan. Berarti visi misinya tuh, maksudnya secara gambar ke depannya tuh sudah kebayang gitu ya, kalau misalkan ini akan mengangkat koperasi itu sendiri ya. Ya, apalagi kan saya juga ini ya, sejak background pendidikan kan memang di bidang teknik dan bekerja juga waktu itu sampai sekarang sih itu melakukan pembinaan ke usaha baru berbasis teknologi. Jadi bagi saya ini menarik gitu. Ini menarik karapa Pak Arya mempunyai visi itu ingin pelan-pelan masuk ke industrinya. Nggak hanya produksi beras tapi produksi mesin pembuat penggiling beras. Oke. Tapi kalau yang kita lihat nih Mas Lutfi, koperasi itu kan identiknya apa ya? Maksudnya kayak yang tua lah gitu kan. Wah, orang tuh kayaknya kurang trust lah gitu sama koperasi gitu kan. Terus Kurang apa gimana? Kurang trust gitu. Kayak kurang percaya lah misalnya koperasi itu identiknya juga kayak jadul nih koperasi ini apa kayak gimana. Maksudnya di situ tuh Mas Lutfi tuh bisa selain faktor dari profil dari Mas Arya ini sendiri, apa tuh Mas? Maksudnya selain profil Mas Arya, produknya apakah memang karena memang kok unik nih ya koperasi ini yang jalan anak muda gitu kan. Kalau jadi mungkin ini ya, mungkin kalau bagi anak-anak milenial sekarang mungkin koperasi itu jadul tapi pinjol tuh kekinian gitu ya. Jadi pinjol lebih halal daripada koperasi itu. Mungkin kita langsung pinjolnya halal gitu, koperasi haram. Itu kan jadul gitu. Itu karena dia nggak sekolah di zaman Pak Harto sih maksudnya. Kalau kita dulu kan sekolahnya diajarin tuh suku guru perekonomian Indonesia apa coba? Koperasi. Dulu ada nggak pelajaran Islam kita ya? Ada ya? Antum bilang apa gitu kan? Dulu tuh di pelajaran kita terus-terusan tuh suku guru perekonomian Indonesia koperasi. Aku dulu ngerti juga kenapa ya? Maksudnya apa ya gitu? Nah setelah praktik sekarang, setelah tahu the clearance house,
setelah tahu ada sesuatu yang dia bisa memverifikasi kelayakan bisnis. Nah, karena saya pribadi juga jiwanya jiwa-jiwa hacker gitu kan, jiwa-jiwanya yang memang jiwa-jiwa itu mencoba mencari celah gitu kan, dimana kita bisa secara agile berbisnis tapi tetap comply legalitasnya. Koperasi ini itu dia agile karena nggak terlalu banyak peraturan yang menyoroti. Cukup comply dengan undang-undang koperasi, cukup selesai. Nggak perlu misalnya bank sentral, nggak perlu otoritas jasa keuangan, nggak perlu. Terus misalnya apa lagi ya, agile lah pokoknya gitu, dibandingkan istilahnya itu fund manager lain gitu. Karena kalau perusahaan fund manager lain kan dia mengelola dananya si investor kan harus berizin ini itu gitu. Nah, ini di BMT sendiri kan kita tuh memang koperasi yang berbasis digital, Mas. Jadi memang ini jadi suatu kayak terobosan ya. Maksudnya di dunia koperasi ini, kenapa tadi saya tanya ke Mas Lutfi kan, maksudnya koperasi itu identiknya sama yang jadul, tua atau apa gitu kan. Maksudnya orang yang nggak tahu ya, anak-anak muda yang kekinian tuh mungkin melihat gue mendingan nabung di bank aja deh, maksudnya kan. Terus dari sisi promosinya tuh ngangkat apa keren gitu kan, apalagi sekarang ada bank-bank yang ada fintech juga, fintech gitu kan. Nah, koperasi ini kan juga harus ngikutin perkembangan. Nah, makanya di BMTC ini kita juga ngangkat itu sebagai koperasi digital yang berbasis digital, yang mana memang setidaknya kita bisa berbasis digital dan syariah ya. Maksudnya nggak cuma digital, tapi berbasis digital dan syariah. Maksudnya kita juga mengikuti coba buat tidak tenggelam dengan adanya perkembangan zaman yang mungkin di dunia yang lain ini, bank konvensional ini juga akan tinggi gitu. Dan di situ makanya BMT Asyidik ini menjadi sebuah terobosan buat teman-teman yang memang hadir di dunia digital gitu. Dan milenial. Apalagi Mas Lutfi yang membuat Mas Lutfi sampai sekarang mungkin banyak koperasi ya, misalnya yang lain-lain gitu kan, mungkin ada beberapa koperasi yang mungkin Mas Lutfi ikutin? Ya, setelah beberapa kali ikut perjalanannya BMT Asyidik, baik sebagai investor maupun sebagai temannya Pak Arya gitu kan. Saya melihat ini, jika menilai, nggak hanya melihat, menilai juga bahwa lama-kelamaan jumlah proyek semakin banyak. Ya, secara kuantitatif. Terus kemudian tentunya juga diiringi jumlah investor yang juga semakin banyak. Dan begitu di profiling investor ini siapa demografinya, gitu ya. Ternyata sudah jelas. Umumnya mereka adalah orang-orang produktif, masih usia produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mungkin juga sudah ingin pelan-pelan ngaji gitu ya. Meskipun mereka mungkin belum langsung duduk di majelis ilmu, tapi dia udah yang ingin pelan-pelan ngaji. Artinya dia sudah mulai secara sadar ingin menempatkan dananya ke instrumen yang memang benar-benar itu sesuai dengan apa yang diajarkan sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya setelah seperti itu, yang berikutnya adalah berarti harus diperbaiki nih cara kerja BMT. Nah, itu juga ketika saya diskusi dengan teman-teman BMT ya, dengan Pak Wendra, dengan Pak Budi Setiawan, dengan Pak Arya, mereka sudah membaca itu ada kekhawatiran, mungkin negatif ya, tapi kalau saya lihat justru itu bagus. Karena kalau misalnya dia bertindak sebagai clearinghouse, dia nggak ada rasa khawatir, justru menurut saya keliru. Karena semakin dia banyak ngelola dananya, masyarakat itu harusnya semakin khawatir, bukan semakin bangga. Harusnya semakin khawatir. Karena akhirnya apa? Yang percaya sama kita sudah banyak. Itu harus semakin amanah. Betul. Harus semakin ketat. Kita harus semakin merapikan prosesnya. Tapi ya itu sih pendapat saya. Paling enggak itu sudah ada rasa khawatirnya, itu sudah hal positif. Jadi nggak bangga, anggota kita sudah banyak, kita sudah ini, itu nggak, malah
Bukan itu, justru dengan makin banyaknya project, makin banyak dana kelolaan, makin banyak investor juga harusnya khawatir yang muncul pertama kali. Karena dari khawatir itu ada urgensi memperbaiki sistem. Berarti khawatir itu memunculkan memperbaiki sistem, terus melakukan terobosan-terobosan terhadap produk-produk lagi gitu kan, terus juga memperketat secara perhitungan mungkin dana yang dikelola oleh BMT Asidik pada anggotanya gitu ya. Termasuk ini mempertajam atau melengkapi sistem bagaimana cara BMT ini memverifikasi setiap model bisnis yang diajukan oleh pelaku usaha. Karena kan macam-macam ya. Ya. Ada yang jual beli, ada yang misalnya mudoroba. Misalnya kayak gini, misalnya pas kita tanya, ketika mudoroba itu asetnya atau mungkin bukan asetnya, ada nggak yang dijaminkan? Apakah proyek itu sendiri atau ada aset lain gitu yang bisa liquid dieksekusi, misalnya seperti itu. Terus kemudian misalnya hal lain, waktu itu pernah juga ngobrol dengan Pak Arya, kalau suatu proyek sudah dieksekusi kemudian default bukan prestasi, jaminan dieksekusi cair, tapi produk sudah jadi semua nih. Dan produk ini sudah ada masa kedaluarsanya. Pertanyaannya, negatif positif? Kalau saya negatif. Karena bagaimanapun dalam nafas ekonomi Islam itu pergerakan komoditi itu harus selaras dengan pergerakan moneternya. Untuk apa kita misalnya bisa mengembalikan duitnya investor tapi produknya busuk semua. Apa di situ nilainya apa gitu. Berarti nggak ada secara mungkin secara finansial untuk kembali duit itu mungkin ada gitu ya, tapi secara value-nya nggak ada ya. Secara value, dan jangan sampai kita nanti dihisap sebagai orang yang mubazir. Kita sudah tahu ada kondisi itu, kita sudah pernah memperkirakan munculnya hal itu, tapi kita nggak membuat skema-skema mitigasinya. Itu kan kita mubazir. Menurut saya dengan segala keterbatasan ilmu saya, meskipun kita bisa juga investor percaya duitnya kembali kok gitu. Tapi barangnya busuk. Kan banyak ya Mas Lutfi ya. Tanggapan Mas Lutfi apa nih? Maksudnya penilaian dari Mas Lutfi, gambaran Mas Lutfi terhadap kita ngomongin semacam investasi yang ada saat ini, kayak misalkan ya tanda kutip investasi bodong gitu ya Mas Lutfi. Investasi bodong yang mungkin nggak sedikit juga Mas. Nggak sedikit juga orang yang mungkin teriming-imingi, yang mungkin dia awalnya nggak, oh ini oke nih sekali ini cuan gitu kan, 2 kali cuan, sampai akhirnya lenyap semua uangnya. Itu gimana Mas? Iya, itu yang ya justru Masya Allah dengan kondisi umat yang seperti itu ya, apalagi kaum muslimin, ya tentunya kita Masya Allah itu sangat memprihatinkan ya. Artinya betapa banyak ternyata kita sampai kepada kesimpulan betapa banyak ternyata manusia akhir zaman ini gitu kan ya, ternyata menganggap uang itu adalah harta. Padahal kalau kita kembali ke rezeki itu adalah hanya sekedar uang. Iya. Jadi harta itu lah hasil pencapaian tinggi itu uang gitu. Itu kan, gimana sih gitu. Emang dulu Pak kita lahir sudah langsung makan duit. Iya kan? Emang dulu Pak kita lahir langsung duit, ini saya kaya gitu. Kan ya enggak gitu. Kita udah lahir pun udah rezeki gitu kan. Lahir dengan selamat, dengan anggota tubuh yang lengkap, udah rezeki tersendiri. Itu pertama. Terus kemudian akhirnya karena memang itu sudah digiring ke arah sana, akhirnya apa coba? Ingin yang semua cepat kembali returnnya. Sehingga mereka itu melupakan bahwa sebenarnya fungsi uang itu adalah hanya sekedar alat tukar. Fungsinya instan. Iya. Harus sekian. Kalau misalnya kita di bazar nih, kalau dulu kan zaman kita di kampung kan suka ada bazar tuh. Bazar. Belinya kan nggak bisa pakai uang dulu, pakai kupon kan. Nah itu mana ada nilainya uang, adanya kupon. Kadang-kadang saya penjualnya beli pakai uang nggak mau tuh.
Pokoknya pakai kupon soalnya. Artinya apa? Bukan uang kan? Kupon. Berarti intinya sangat dibutuhkan ilmu. Iya, masya Allah. Maksudnya ilmu ya, maksudnya ilmu dalam artian ya, maksudnya kita ngomongin secara ilmu bermuamalah gitu ya, dalam artian kita namanya harta yang kita investasikan ataupun apapun itu ya, itu kan bagian dari sesuatu yang memang bermanfaat ya buat kehidupan dunia. Maksudnya itu yang akan ditanya nantinya, maksudnya kita naruh di mana gitu kan, kita itu gimana terpercaya atau enggak, itu kita juga butuh ilmunya ya. Iya betul, masya Allah betul. Dan memang hakikat dari ekonomi bergerak itu kan ini ya, komoditasnya itu bergerak ke seluruh elemen manusia gitu kan, supaya memenuhi kebutuhan mereka. Itu intinya. Kalau kita ambil ke yang lebih dasar lagi, kalau kata ini ya, Nabi Muhammad SAW kan ngendikannya itu, barang siapa seorang muslim ya, ini dalam bahasa yang ringkas gitu ya, bangun tidur dia punya itu makanan yang sudah ada untuk hari itu, terus dia punya baju yang bisa dipakai, sama punya itu waktu itu di hari rasa aman, itu dia sudah masya Allah memiliki. Iya, artinya ya itu gitu loh. Bukan kalau seorang muslim bangun tidur dia cek di dompet, ada masih ada begitu, nggak gitu. Bangun tidur pegang handphone gitu. Iya. Kayak misalnya gini, kita misalnya berandai-andai nih di misalnya pas dulu orang-orang pas zaman perang ya, pas mbah-mbah kita dulu zaman perang dengan Belanda itu punya uang banyak, kondisi perang enak emang. Nggak enak mas. Nggak enak. Yang enak adalah kalau punya uang banyak itu makanan udah bisa makan langsung. Karena mau beli ketuanya susah. Keluar rumah ditembakin. Gimana coba? Artinya ya itu tadi hakikat harta rezeki itu ya bukan uang itu sendiri. Apalagi kalau yang lebih kalau kita mendalami lagi, Nabi Muhammad SAW kan menekankan harta rezeki kita hari ini itulah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sama apa yang kita kendarai ya, ininya ya. Artinya apa yang kita nikmati detik ini ya itu rezeki kita. Misalnya nih kayak kita ke acara MLF ini ya, misalnya naik motor nih, motornya kan di parkiran nih, itu misalnya dananya kita. Apakah motor itu sekarang rezeki kita? Bukan, karena motor di parkiran. Kita nggak sedang di motor itu. Kedarulah kok misalnya nanti motornya kemalingan, ya sudah, berarti itu bukan rezeki. Sama halnya kalau kita punya tabungan di rekening gitu ya, belum tentu jadi rezeki kita ya. Betul. Iya. Kita belum kita nikmati ya. Begitu pula misalnya kayak ini yang waktu itu juga ini menarik ya mungkin ya. Mungkin ini bisa istilahnya diargumen sama Pak Yudi. Yang waktu awal BMT berdiri ini kepemilikan emas bersama itu, saya juga emangnya emas itu jadi instrumen yang sudah ada dalilnya gitu. Menurut saya nggak ada dalilnya, benar nggak? Mungkin nanti teman-teman bisa memvalidasi. Emas dijustifikasi sebagai alat tukar yang itu seolah-olah itu abadi. Menurut saya kok nggak ada dalilnya gitu. Karena sejauh yang itu diarahkan sama Ustadz Erwandi ya, bahkan di buku beliau nggak ada ditulis. Artinya nggak ada yang menegaskan bahwa emas itu dianggap nilainya itu akan ini. Mereka bernarasi dengan membangun kejayaan Islam. Nah makanya akhirnya begitu mereka sedikit ini awalnya pemilikan bersama, saya nggak begitu yakin gitu. Tapi sempat itu mas, sempat booming tuh. Ada salah satu ya, saya pernah tahu lah, sempat booming tuh di tahun 2020 pada saat pandemi itu, yang berbentuk koperasi juga ya, dan dengan instrumen emas itu cepat. Tapi dan memang setelah kita pelajari banyak aturan-aturan yang menyalahi, kayak misalkan ya tidak ya dan daya di gitu kan, harus ada emasnya kirim pakai JNE. Betul. Ya terlepas ya tadi ini Mas Pak Yudi,
misalnya kayak gini nih, kita kembali lagi ke kondisi misalnya kayak yang paling mencekam kan perang nih, misalnya nih kita, misalnya saya nih, misalnya bukan buru-buru sebuan, misalnya punya emas sekilo di rumah, pecahan 1 gram sampai berapa berarti 1000 keping sampai sekilo totalnya. Keadaan perang, jebret perang, saya lapar, saya makan masnya. Semilin. Jadi waktu itu saya pernah sama teman saya gini, kalau pas kondisi kayak gitu, justru yang paling bahagia adalah orang yang punya gudang kurma, itu langsung dimakan, ya kan? Karena apa? Kurma tinggal dikupas langsung lep. Beras dimasak dulu, masak pakai apa? Api butuh apa? Energi, gasnya ada nggak? Iya. Bisa beli gas nggak? Bisa beli gas, ada yang ngirim nggak gasnya kalau kondisi perang? Berarti memang harus ini banget ya, maksudnya kita melihat urgennya itu tuh kita nggak ada, misalnya kita harus Iya betul, jadi ya apa istilahnya itu sembako lah pokoknya. Harta itu ya kalau dalam apa ibaratnya sembako lah, itu paling enak, lebih bernilai daripada emas. Karena ketika kondisi sudah darurat, sembako itulah sebenarnya alat barternya. Orang yang punya gudang kurma itu waktu itu jadi kaya raya itu, karena tetangga-tetangganya kelaparan semua. Iya enggak? Tetangganya punya emas semua, dia punya kurma segudang. Tetangganya mau nyebelin emasnya gitu ya enggak, pasti berusaha gimana supaya tetangganya bagian kurma ke dia. Akhirnya pindah emasnya. Jadi saat ini kan kita ada membuka tabungan juga, Mas. Siapa itu? Pandangan dari Mas Lutfi ya, maksudnya selain AA01 kita lanjut ke AA01.2. Wih, mantap. Mas. Jadi BMTA Sidik ini kita punya tabungan modal apa? AA01.2. Nah itu kita dari ayam petelur tadi, yang kandangnya kita perluas dan kita tambah ayamnya, Mas. Siap. Jumlah ayamnya kita tambah, kandangnya kita perluas gitu kan, yang otomatis di sini karena memang antusias dari teman-teman anggota BMT itu sendiri juga memang cukup tinggi ya dari apa namanya kemarin yang memang telah dibuka. Nah, kira-kira apa Mas Lutfi, apa pandangannya, bagus atau apa yang harus di ini mungkin Mas? Mantap. Ini bisa konten sendiri ini. Sebagai ini investment review. Masya Allah. Ya ini ya intinya kita harus lihat dulu secara realisasi bagaimana. Kan ini kan kalau titik 2 berarti kan ini lanjutan dari yang titik pertama gitu kan ya. Artinya kita harus lihat dulu realisasi yang sebelumnya bagaimana. Terus kan sudah ada data-datanya tuh. Misalnya dari seluruh biaya atau komponen biaya pembentuk HPP-nya telur itu kan sudah ketahuan berapa, mana yang sensitif terhadap perubahan misalnya kondisi makro, ada nggak korelasinya misalnya dengan harga, misalnya ini BBM naik, ada nggak korelasinya dengan misalnya harga, kalau sekarang kan minyak goreng itu udah turun ya, misalnya naik gitu kan, ada nggak korelasinya misalnya dengan harga misalnya gandum naik, karena itu kan sempat ada anomali ya kalau nggak salah di tahun berapa ya, tiba-tiba harganya melambung tinggi kan telur tuh, Iya. bingung gitu, kok bisa ya, maksudnya gini, itu kan ayamnya nggak diimpor. Ayamnya kan entasnya di bumi Indonesia. Logika saya gitu ya. Itu kan ayamnya entasnya di bumi Indonesia itu ayam tuh. Bukan ayam impor, kemudian karena harganya naik jadi ikut, misalnya harga bahan bakar kapal naik jadi ikut dari mahal ya. Kan nggak gitu. Ayamnya kan lahirnya udah di Indonesia dia. Kata keluarga itu kata keluarga Indonesia. Tapi kan dari segi pakannya apa? Ternyata itu betul. Waktu itu ada yang bikin ulasan di salah satu berita itu, beliau ahli industri pangan ya. Ternyata itu faktornya. Kenapa kok pakannya naik, fluktuatif dan sensitif pergerakan harganya, karena ada faktor, karena untuk memproduksi pakan ayam itu perlu ini. Oh ini apa akar masalahnya? Kalau nggak salah jagung gitu ya. Kalau nggak salah ya. Dari analisa pakar itu diketahui karena ada pergerakan harga jagung itu ini. Tapi analisa kedua ini yang mungkin ini ya,
disukai oleh teman-teman yang menyukai teori konspirasi. Ada investor yang mau membuka apa namanya itu industri itu baru, kemudian dia berusaha membuat situasi yang apa istilahnya itu nggak balance gitu loh. Tapi itu kan nggak bisa di ini ya, kurang kualitatif gitu loh, terlalu kualitatif. Nah, selain AA01.2 Mas, kita juga ada tabungan yang menarik nih Mas, Apa itu? yang mungkin unik ya, maksudnya dari apa ya, kemasannya sendiri. Kalau kita pengen usaha, itu kadang kita banyak ya pengen usaha di anak pribadi ya, maksudnya anak pribadi pengen buka usaha di Arab gitu ya. Nah di sini BMTA Sidik punya produk tabungan kepemilikan hotel di Mekah dan Madinah. Jadi maksudnya kitanya tinggal di sini, tapi seolah-olah kita punya usaha di sana, gitu kan. Nah, apa maksudnya dari Mas Fikri sendiri melihat itu gimana Mas? Ini satu-satu. Satu-satu aja. Ini satu-satu nih. Kalau yang kepemilikan hotel gini, lagi-lagi harus kita cari dulu. Di mana-mana kalau ya ini sih kayak saya menggunakan pola pikir yang konservatif ya. Paling gampang tuh rumusnya kita harus mengafirmasi setiap muncul transaksi di situ di mana sumber uangnya mengalir. Misalnya ini kita mau ngelola penginapan atau mungkin apa namanya hotel untuk jamaah umroh. Ya, berarti kan siapa penggunanya ya jamaah umroh. Berarti kan harus dilihat lagi sekarang bagaimana ini seasonnya. Apakah peak, apakah low, apakah malah peak terus misalnya gitu ya. Apakah misalnya ada mid high atau mungkin mid low gitu ya. Seasonnya itu harus dicek dulu. Terus kemudian, tapi sih paling enggak kalau dari secara ini ya, secara gambaran umum dengan adanya ketarunan COVID kemarin itu, kemudian antrian haji makin panjang, ini harusnya umroh itu peak terus, naik lagi harusnya. Karena akhirnya para kaum muslim merasa ini mendesak saya harus mengunjungi Haramain, dua tanah suci gitu ya. Karena kok makin panjang antrinya makin lama gitu. Sedangkan mungkin jamaah juga melihat kejadian COVID itu sebagai semacam shock terapi buat mereka. Kematian nggak kirim WhatsApp dulu gitu ya malaikat-malaikatnya sebelum katanya mereka terdesak gitu kan. Ada urgensi di sana. Kenapa saya harus umroh sekarang juga? Karena saya punya teman-teman ya sehat, nggak hanya hartanya sehat. Karena mungkin waktu itu dia menyaksikan mungkin ada kerabatnya atau mungkin temennya gitu ya yang mungkin nggak jadi berangkat karena sudah wafat duluan gitu. Makanya itu menjadi semacam shock terapi buat mereka gitu ya. Harus merencanakan ibadah umroh segera. Betul. Nah dari sisinya aja sudah kelihatannya menarik gitu, kelihatannya, tapi memang harus. Dan memang nyambung sih Mas. Maksudnya kita tadi dengan sektor-sektor program tabungan BMTA Sidik tadi kita dari yang kepemilikan hotel Mekah dan Madinah, maksud kita dibilang ya karena memang itu masih nyambung tuh ke ibadah umroh gitu ya. Maksudnya yang pasti yang pakai hotel yang nginep di sana ya tamu Allah gitu kan yang melakukan ibadah umroh atau haji gitu kan di sana. Nah, kita di sini juga membuka tabungan umroh. Maksudnya jadi menariknya tuh di BMTA Sidik apa ya, kita punya produk-produk tabungan yang unik gitu, maksudnya nggak hanya itu aja, bahkan kita juga punya tabungan penambangan batu andesit loh, Pak, batu andesit. Maksudnya kita cari coba create gitu ya, create produk yang memang produk tabungan ini yang nggak biasa gitu. Tadi contohnya kepemilikan hotel dan Mekah dan Madinah gitu, siapa yang mikir kan, maksudnya kita kapan kita punya hotel di Mekah dan Madinah kan, maksudnya orang sana yang bisa di sana dan kita nggak mungkin, maksudnya dan akhirnya di sini kita dengan jadi anggota BMTA Sidik kita bisa melakukan hal itu. Nah sekaligus tadi tabungan umroh kita bisa rencanakan kapan umroh itu menjadi urgentnya kita, karena kan memang
ya balik lagi wafatnya seseorang kita nggak tahu ya. Ya. Kita rencanakan yang paling nggak ketika kita niatkan kita dapat ibadahnya, dapat pahalanya, dapat pahala dari niat tersebut kan. Nah di situ kita Dan bisa niat tuh harus merencanakan. ini, dan itu ini sebagai ini ya, sebagai masukan juga buat teman-teman, niat tuh harus di apa istilahnya itu konversi menjadi aksi. Misalnya gini, saya pengen naik haji, semua orang juga pengen naik haji, udah daftar belum? Udah daftar belum? Gitu. Kan gue ini jadi emang harus ada konversinya. Artinya kalau dia nggak ada konversinya, misalnya Setidaknya ya udah daftar dia tulis nama, iya, ya kan? Apa paling nggak dia datang ngisikan 100.000 mungkin per bulan, itu sudah. Itu yang namanya niat ya, itu ada aksinya, ada action yang dilakukan. nggak hanya sekedar pengen. Kalau pengen ya semua juga pengen. Iya benar mas. Iya jadi berarti memang harus nggak hanya berencanakan tapi kita juga harus daftar langsung yang action. Ya. Actionnya datangin ke tempat-tempat memang yang memang berkaitan dalam melakukan itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah satu lagi mas yang masih berhubungan itu adalah dunia hotel Mekah, Madinah, tabungan umroh. Nah. Kita ada penyewaan Wih. pesawat mas. Masya Allah. Penyewaan pesawat ke Tanah Suci mas. Ini pesawat ini ada awaknya nggak? Ada mas. Siapa tahu drone, penyewaan drone. Bukan drone. Penyewaan drone ke Tanah Suci, buat apa gitu kan? Emang nyampe ke sana bensinnya? Iya, ya, kita bagaimana? Jadi penyewaan pesawat ke Tanah Suci itu apa namanya kita ya tujuannya memang baik lagi untuk para jamaah umroh ini sendiri gitu kan. Kita sewa satu pesawat ya memang dari anggota-anggota yang terdaftar di BMTS itu bisa ikut program itu. Ya. Gitu. Jadi memang di sini menariknya seperti itu, kita balik lagi bisa menjadi anggota BMTS dengan mengikuti berbagai program yang ada di BMTS itu. Siap. Masya Allah. Masya Allah. Gitu Mas Lutfi. Siap. Ada mungkin Mas Lutfi ada masukan buat teman-teman yang apa namanya mungkin belum mendaftar sebagai anggota BMTS gitu ya. Maksudnya yang mungkin saat ini mau cari tahu apa sih koperasi gitu kan. Terus habis itu ada yang masih ragu-ragu tentang koperasi. Mungkin Mas Lutfi sebagai anggota yang udah ada di dalam BMTS ini bisa kasih apa wejangan. Jangan ini apa ya? Ajakan aja. Karena kalau syiar tuh kayaknya makomnya udah gimana gitu. Ajakan. Jadi ya harus terjun gitu ya. Maksudnya namanya ilmu muamalah itu mau posisi kita sebagai pelajar atau mungkin mahasiswa, santri, mau kita sebagai suami, istri, nggak akan lepas dari muamalah. Jadi kalau misalnya itu, dan itu nanti juga pasti akan ketemu dalam kehidupan sehari-hari ya. Mau kita, kalaupun bukan kita penjual, kita pasti pembelinya. Karena kita nggak mungkin nggak jadi pembeli, pasti jadi pembeli. Nah, ya, kalau memangnya ingin tahu ilmu muamalah dan bagaimana implementasinya, know-how kalau misalnya ada dispute, know-how kalau misalnya ada risiko-risiko, mitigasinya bagaimana, berbagai macam tipe model bisnisnya, kontrak-kontraknya bagaimana, dan akadnya apakah ini misalnya penjualan yang spot, misalnya penjualan hanya sekali saja atau ini penjualan berkesinambungan, ya silakan menjadi anggota koperasi ini, karena nggak akan diajari teori tok gitu ya. Tapi diajak praktik. Diajak praktik tuh, dibaca praktik. Karena gini, namanya koperasi itu kan harus resiprokal feedbacknya. Anggota memberikan masukan kepada koperasinya, koperasi memberikan masukan kepada anggota. Karena dari situlah terbentuk trust. Itu tadi clearance house itu. Dia berusaha mendapatkan feedback setajam-tajamnya dari para ekosistem yang dia bentuk. Jadi dia pokoknya saya maunya gini, kayak gitu. Yang kita cuma pegang adalah aturannya secara dalil seperti ini, kita pegang itu, tapi nanti praktiknya itu kan terus ada ini ya, case yang memang harus bisa didiskusikan antara koperasi dan anggotanya. Begitu pula antara koperasi dan si pelaku usahanya. Berarti harus saling percaya ya antara ekosistem terbentuk betul.
Baik Mas Lutfi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, banyak yang didapatkan dari diskusi ngobrol-ngobrol sama Mas Lutfi ini, teman sahabat BMK Syidik. Insya Allah kita semoga waktu kita diberkahi Allah di pertemuan ini. Insya Allah semoga Mas Lutfi kita bisa menambah lagi anggota-anggota baru di BMK Syidik. Kita kan dan Mas Lutfi juga semakin intens menjadi anggota BMK Syidik. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mas Lutfi.